Claudio Ranieri adalah salah satu pelatih yang namanya sohor di seluruh penjuru Eropa. Juru taktik asal Italia itu dikenal sebagai sosok ajaib yang punya tangan dingin dan berhasil membawa prestasi untuk sebuah klub, bahkan di saat krisis sekalipun. Namun, ini adalah akhir perjalanan Opa Ranieri yang penuh keajaiban. Bagaimana perjalanan karir salah satu maestro taktikal ini? Sebelum menyimak video kali ini, tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terkini dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Sebelum dirinya eksis sebagai pelatih, Claudio Ranieri sudah lebih dulu terkenal sebagai salah satu defender terbaik Serie A. Lewat catatan 363 penampilan untuk 4 klub berbeda di Serie A, Ranieri adalah sosok yang sudah kenyang akan pengalaman. Pengalaman itulah yang pada akhirnya ia bawa ke kursi kepelatihan pasca gantung sepatu. Meski sosok berusia 72 tahun adalah sosok yang dikenal karena rekam jejaknya menangani banyak klub elit Eropa, karir Ranieri sendiri dimulai dari klub-klub semenjana. Karir Ranieri dimulai di sebuah klub amatir Italia, Vigor Lamezia. Meski begitu, kejelian taktikal Ranieri ternyata sudah kentara. Ini dibuktikan dengan keberhasilannya menjadikan Lamezia sebagai penguasa kompetisi amatir dengan catatan tak terkalahkan dalam 12 laga. Gara-gara bersih tegang dengan jajaran dewan terkait kebijakan transfer pemain, Ranieri pada akhirnya hengkang dari klub amatir itu. Karir sang jagoan promosi ini berlanjut ke sebuah klub kecil asal Pozzuoli, Italia, Campania Puteolana. Di situ cara melatihnya tercium oleh klub-klub yang levelnya lebih elit lagi. Satu hal yang akan selalu lekat dengan sosok Claudio Ranieri adalah magisnya yang selalu membawa tuah dan keberuntungan buat tim yang ia tukangi. Tak usah minta contoh klub mana yang sudah merasakan magisnya. Hampir semua klub yang ditukangi pria kelahiran Roma itu pernah merasakan sentuhan penuh magisnya. Cagliari adalah tim pertama yang merasakan sentuhan emas seorang Claudio Ranieri. Di tangannya, klub berjuluk Gli Isolani yang pada 1988 masih berada di kasta ketiga, perlahan mulai terangkat performanya. Bukan hanya terangkat, tapi Cagliari berhasil dibawa promosi ke Serie A hanya dalam rentang 2 musim. Masih di klub yang sama, 30 tahun setelah keberhasilan Ranieri mengantar Cagliari back-to-back promosi, mantan pelatih Leicester kembali melakukan hal serupa. Ranieri yang kala itu baru dipecat Watford berhasil membawa Cagliari kembali mentas di Serie A musim 2023-2024. Ranieri merayakan keberhasilannya dengan linangan air mata, mengenang momen ketika ia pertama kali meraih kesuksesan buat tim asal Sardinia ini. Selain Cagliari, banyak klub lain yang telah merasakan betapa ajaibnya sosok Ranieri. Ketika menukangi Napoli, Ranieri tetap bisa mempertahankan performa klub walau dilanda gonjang-ganjing krisis finansial. Lalu di Valencia, Ranieri mengantar kelelawar Mestalla bangkit sebagai salah satu kekuatan tradisional Spanyol setelah sebelumnya hanya menjadi tim langganan papan tengah. Setelah Valencia, klub-klub elit Eropa lain dari berbagai penjuru benua biru bergantian merasakan tangan dingin Ranieri. Chelsea, Juventus, Roma, Inter, AS Monaco, hingga yang paling sohor, Leicester City, semuanya pernah merasakan magis pelatih kelahiran 20 Oktober 1951 itu. Siapapun yang mengenal Ranieri pasti mengerti kisah seperti apa yang pernah ia bangun ketika menukangi Leicester City. Pelatih asal Italia ini kembali menunjukkan betapa sentuhan emasnya bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan sebuah klub pejuang degradasi sekalipun bisa ia sulap menjadi peraih gelar juara. Siapa yang menyangka kalau Leicester besutan Ranieri akan menjadi klub terbaik Premier League musim 2015-2016? Iya, Ranieri benar-benar menjuarai kompetisi yang katanya adalah kompetisi terbaik di dunia, hanya semusim setelah ia resmi menjadi pelatih The Foxes. Padahal hanya semusim sebelum itu, Leicester baru saja berhasil merangkak keluar dari zona degradasi. Keberhasilan tersebut menjadi satu catatan sukses buat Ranieri. Rekam jejaknya selama menangani klub-klub elit lain terbukti mampu mengubah nasib tim semenjana sekalipun.
Bahkan ketika Ranieri dinilai bukan orang yang tepat untuk menangani tim papan bawah seperti Leicester, sang pelatih mampu menjawabnya dengan raihan gelar. Sayangnya era Ranieri di Leicester hanya bertahan 1,5 musim. Gonjang-ganjing pelengseran Ranieri oleh para pemain menjadi isu yang merebak kala itu. Para pemain kabarnya ingin Ranieri pergi, menyusul hasil kurang meyakinkan di paruh musim 2016-2017. Ranieri akhirnya pergi, disambut dengan ucapan terima kasih dari para fans Leicester yang pernah ia bawa, merasakan hegemoni perayaan gelar IPL. Ketika Ranieri mengambil alih kursi kepelatihan Leicester City, banyak yang meragukan kapasitasnya. Hal ini didasarkan pada kegagalan mengelola timnas Yunani. Tepat sebelum sang juru taktik mengambil peran sebagai pelatih The Foxes, satu yang disoroti soal kegagalannya itu, yakni soal keputusan Ranieri yang tidak konsisten memilih pemain. Barangkali, ketidakkonsistennya memilih pemain adalah salah satu kelemahan sosok yang mendapat julukan sebagai Tinkerman itu. Lihat saja, di beberapa klub yang pernah ia tukangi, Ranieri menjadi orang yang kurang konsisten soal pemilihan line-up. Bahkan di Chelsea, Ranieri terkenal sebagai orang yang hampir tak pernah berhenti melakukan rotasi skuad di tiap pertandingan. Nyatanya kegemaran Ranieri bereksperimen dan melakukan rotasi telah menciptakan sebuah kegagalan di timnas Yunani. Ranieri pada akhirnya belajar dan menerapkannya di hari pertama mendukangi Leicester. Tidak ada lagi Ranieri si tukang rotasi, pilihan line-up-nya terbilang konsisten dari awal sampai akhir kompetisi. Dari 22 pertandingan awal IPL di musim perdananya bersama Leicester, Ranieri hanya memberikan kesempatan bermain pada 17 anak asuhnya. Statistik juga mencatat kalau 11 pemain utamanya mendapat persentase bermain sekitar 87%. Sampai sekarang pun sang Tinkerman tetap menjadi pelatih dengan pilihan line-up yang konsisten. Dan ini adalah bukti kalau ia tidak gengsi beradaptasi. Aktif sebagai pemain selama kurun waktu 13 tahun, ditambah karir kepelatihan yang kini hampir menyentuh angka 40 tahun, Ranieri tentu menjalani periode yang melelahkan. Sekarang di penghujung 2023-2024, keputusan yang tepat baginya adalah pensiun, menutup perjalanan kepelatihan yang hebat untuk beristirahat. Sekali lagi, Ranieri menjadi juru selamat buat Cagliari yang kali ini terhindar dari jurang degradasi. Tinkerman membuat keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih dengan membawa tim berjuluk Lee Isolani keluar dari zona merah. Posisi Cagliari sekarang aman dan positif akan tetap bertahan di Serie A musim depan. 38 tahun karir kepelatihannya, berbagai trofi bergengsi pernah didapat pria asal Roma. Namun gelar IPL bersama Leicester City menjadi satu-satunya gelar kompetisi kasta tertinggi yang pernah ia peroleh sepanjang karir kepelatihannya. Sekarang, karir Ranieri telah tuntas, dan saatnya sang Tinkerman mengistirahatkan pemikirannya. Itulah dia tapak tilas karir Opa Ranieri, sang Tinkerman yang baru saja menutup perjalanan 38 tahun karir sebagai juru taktik. Bagaimana menurut Football Lovers? Ada pesan-kesan spesial buat momen pensiunnya si pelatih ajaib ini? Coba tulis di kolom komentar ya.